Alhamdulillahi hamda syakirin illahul awwalina wal akhirin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang mulia guru kita, malam ini banyak kumpul Pangersa Al-Mukarram Kiai Mulyadi, Kiai Puri. Tidak lupa para habaib, bil khusus Habib Abdullah dan Habib yang lainnya. Dan tidak lupa pengatur acara pemindah waktu guru kita Pangersa Al-Mukarram Kiai Haji Nurdin, sahabat saya Ustadz muda Ustadz Kamaluddin. Tidak lupa Kiai Maman yang sudah meninggalkan kita, guru-guru kita yang tua yang muda, kita doain biar sehat, panjang umur, berkah. Amin. Wabil khusus para pejabat teras pemerintah, wabil khusus pemerintah desa beserta seluruh aparat terkait. Saya doakan mudah-mudahan menjadi umaro yang selalu mengajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para tim sukses, tim keberhasilan Al-Mukarram Bapak Haji Amud terpilih putaran kedua. Tidak salah kalau beliau menyampaikan sambutan sukses beliau karena ada campur tangan orang lain. Seluruh tim sukses bukan hanya dari kaum laki-laki saja, termasuk dari kaum ibu-ibu. Apapun alasannya, sebuah negara bisa maju karena ada ibu. Tidak pernah ada bapak negara, pasti ada ibu negara. Makanya setiap percaturan politik yang memenangkan suara, pasti yang paling kencang teriak ibu-ibu. Apalagi kalau sobokannya lancar, kagak bisa goyang lagi. Alhamdulillah. Karena urusan ibu-ibu kalau udah bicara duit, udah kagak pernah goyang. Hari ini dia tidak dikasih duit, pasti esok lusa dia akan ngomong, kayaknya gua harus berpaling dari jamu dia. Tapi ketika duit itu datang, jangankan pagi buta, tengah malam pintu dibuka, malam langsung bersenandung. Sungguh takkan ku biarkan orang lain menggantikanmu, Haji Amud, Haji Amud, Haji Amud, jadi beres. Bisa Bang. Betul tidak? Tapi saya percaya yang hadir malam ini tim sukses bukan manusia sembarangan. Biasanya tim sukses rame menjelang pemilihan, tapi kok setelah pemilihan pun ini bisa rame. Pakai tangan. Pakai kakak blok baik ke tinggi mah. Artinya apa? Wajar kalau Allah menggarisbawahi fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ketika engkau dikasih amanat, ketika engkau dikasih beban, dan amanat itu sangat berat karena akan diminta pertanggungjawaban di pengadilan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi kata Allah, ketika kamu dikasih amanat lalu kamu sukses bersyukur, engkau ingat kepadaku, maka kata Allah, aku pun akan ingat kepadamu. Waskuruli, lalu engkau bersyukur atas keberhasilan itu, maka engkau termasuk orang yang mendapatkan bagian kebahagiaan. Tapi sebaliknya, wala takfurun, ketika aku kasih kenikmatan engkau tidak bersyukur, maka engkau termasuk orang yang kubur atas nikmatku. Mudah-mudahan malam ini Haji Amud adalah seorang anak bangsa yang pandai bersyukur. Sama-sama puji syukur malam ini dengan rasa kesedihan. Haji Amud sudah diwakili kepada saya. Sebenarnya beliau ingin menangis, tapi tidak tertahan. Sebenarnya ingin meneteskan air mata,
karena rindu beliau kepada orang tua. Saya percaya doa bapak ibunya dulu pernah berurai air mata, menembus 7 lapis bumi, mengadakan kiparat 7 lapis langit sampai ke arsy Allah. Hari ini Haji Amud sukses karena derayan air mata dan doa kedua orang tuanya. Makanya ketika beliau ngomel saya tanya, Pak Haji acara apa? Syukuran Pak Kiai terpilih kembali dan kirim doa buat kedua orang tua. Saya tidak sadar, saya pun menangis seperti itu. Kenapa saya malam ini pakai baju kuning? Menyesuaikan. Paling tidak ini mengaruhi tambahan ongkos. Yang saya heran, tim sukses nggak ada yang pakai baju kuning. Mungkin telat kali Bang Haji. Militan itu berarti. Tapi di ujung ada yang kerudung kuning. Tepuk tangan. Militan berarti. Syukuran kita malam ini, saya percaya. Ternyata semakin bersyukur kita ingat back to basic di belakang. Kata Imam Ghazali yang paling berat ini amanah. Setingkat Haji Amud merangkap sekretaris dewan plus menjadi pimpinan, ditambah sekarang harus bikin tim sukses bersama Haji Madrobli. Ini bukan mudah, tambah berat. Jangankan sekelas Haji Amud, sekelas RW, sekelas RT, itu pangkat paling ringan, kerja paling capek, gaji paling kecil, benar disalahin, salah apalagi. Menurut hemat saya mending berhenti. Tapi ternyata memang RT-nya sekarang bersinergi. Aku nempel sama Haji Amud, minimal dia sebagai caleg wakil masyarakat. Aku lihat dia dekat dengan ulama. Saya percaya negara ini bisa kuat, satu kampung bisa kuat, satu desa bisa kuat kalau ada 3 hal. Pertama, ada ulama yang mau memberikan nasihat kepada umat. Haji Amud nggak salah mengumpulkan kiai-kiai ini, sangat luar biasa. Karena ada kekuatan yang tidak bisa terbantahkan. Apa? Ilal du'a wa ilal birru. Seberat apapun masalah, kalau banyak berdoa pasti Allah akan mengabulkan. Sesulit apapun persoalan kehidupan, kalau kita sampaikan kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Ilal birru, ditambah dengan kebaikan, maka sempurna doa dibarengi dengan kebaikan. Saya yakin semua akan dijabah oleh Allah. Ini nggak salah Haji Amud ngumpul-ngumpulin kiai, termasuk saya sering diundang. Mungkin saya salah satu mubalik yang murah, mungkin. Jadi di WA aja jadi saya. Alhamdulillah. Untungnya. Apakah bisa kita berubah situasi? Bisa. Tapi kan kita sudah di Lauhil Mahfuz, sudah dijanjikan oleh Allah masa depan, jodoh, rizki, umur. Iya. Tapi Allah itu kan maha menghamparkan seluruh alam dunia, seluruh langit wa ma bainahuma. Allah persiapkan buat siapa? Illal birru, buat orang yang buat baik. Apa bisa? Bisa. Wala yarudul qaddaru ila du'a. Kekuatan doa inilah yang lebih tajam daripada senjata. Jangan lihat Haji Amud sekarang, jangan lihat yang sukses sekarang. Tengok mungkin 20 tahun yang lalu dia pun banyak menangis dan meneteskan air mata. Kalau lihat hari ini, lihat Kismar kayaknya enak hari ini, kata Ki Mulyadi. Enggak juga. Hari ini Kiai Nurdin itu tidak boleh dipungkiri, dia guru saya, orang tua, lebih besar dari saya kadar ilmunya. Cuma untuk kedudukan malam ini tetap hebatan saya. Betul tidak? Ini kedudukan. Karena kalau bicara soal kedudukan, ini bukan murah. Betapa air mata jatuh menetes, ibu bapaknya berdoa, ya Allah ya Rabb,
jadikan putraku Amud gerak menjadi manusia yang berharga, manusia yang berderajat, manusia yang bermanfaat, manusia yang yasfa, bukan hanya derajat mengangkat ibu bapak, tapi manfaat nanti jabatannya. Kelak dia pun akan jadi yasfa, bukan hanya penolong bagi saya, tapi bagi lingkungan masyarakat, minimal tim sukses dan pendukungnya. Kelak di pengadilan Allah dia pun akan jadi penolong. Itu kalau ngomong seperti itu kita meringkak bulu, merinding gitu bahasa kerennya. Ini kalau ngomong meringkak bulu kan poharan. Ini kayak orang Jawa nggak ngerti deh. Maka ya sabar aja, mohon hadir lah. Itu. Jadi ketika orang sukses itu saya menangis. Begitu Haji Amud ditinggalkan bapak banyak, dia nangis. Saya pun sama. Artinya apa? Ketika Haji Amud sukses, ketika seorang anak sukses, belum bisa memberikan yang terbaik, kedua orang tua kita sudah meninggalkan kita. Tapi dia tahu, aku harus membalas budi jasa yang sudah menjadi wasilah. Dia menangis. Ketika ibu saya harus meninggalkan saya dalam keadaan sukses. Bapak saya meninggal saya dalam keadaan sudah sukses. Tapi tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi saya bahagia. Bahagianya kenapa? Ternyata ibu saya yang tidak dihargai orang tua begitu meninggal dunia, kok yang tahlil banyak banget. Hei Haji Amud, jangan berharap yang tahlil banyak kalau Haji Amud tidak menjadi pejabat dewan. Betul tidak? Berarti kan ada yang menjadikan sukses. Tetangga bilang dasar anaknya dewan ya, tidak juga. Dasar anaknya kiai ya. Padahal maknya biasa saya, kok yang tahlil sampai ribuan, sampai gak muat, berarti anaknya hebat. Salah. Yang hebat itu bapak ibu kita aja, bukan kita. Bapak ibu kita. Makanya anda nih yang orang Jawa, kok mulai maning di Jawa pulau kapulan kampung, adalah mbari robo ya. Umrah namin Jawa ko, persen umbah. Tekanin Jawa sabi sira dari ono. Iya. Sukses tak sira, sukses. Dari apa sira? Dari RT. Jadi RT. Begitu dia berhasil dia balik. Dia kasih ini untuk mbak, ini untuk emak, ini untuk mbak. Berapa juta? Enggak gede. Buat mbak 5 juta, buat emak 7,5 juta. Jumlah 12,5 juta. 1 tahun sekali. Apa kata ibu bapaknya? Tumben Mariono bersih. Kata bapaknya lagi eling kali sekarang. Berapa hari kamu libur di sini Mariono? Ya liburan hari raya 2 minggu. 2 minggu balik lagi di Tangerang. Oh ya, wis mangan tenang mbak. Pokoknya cukup mangan nasi seminggu. Oh, waktu sekolah 2 minggu di Jawa. Oh, piknik di Solo. Sukses di sini jadi RT. Arab pulang di Tangerang. Waduh, jereng mana? Mariono Arab mulai mana di Tangerang? Iya mbak. Tapi ngomong-ngomong pak, duit nang itu ayah-ayah loh. Ya bapak, nih Mariono stres itu. Orang yang sudah bikin besar, orang yang sudah bikin sukses kita jamur. Sampai ketika ibu bapak kita meninggal, kita baru merasakan itu. Kata tetangga, kok kiai orang tua meninggal menangis tapi bangga. Hei, jangankan sekelas saya, sekelas Rasulullah saja di surga ditinggalkan ibunya menangis, ditinggalkan kakeknya menangis, ditinggalkan istrinya menangis, apalagi sekelas kayak kita Haji Amud. Pasti innal aina tadma'u wa qalbal yahjadu. Ternyata pangkat ini yang hari ini aku punya kedudukan, dihormati banyak orang. Selamat pagi aku lewat, selamat siang aku lewat, selamat sore aku balik, selamat malam orang menyapaku. Tapi semuanya itu adalah wasilah. Yang membesarkan aku adalah ibu dan bapak. Itu tidak terbayang. Berarti orang ingin mendapatkan kedudukan tidak mudah, sulit. Haji Nurdin boleh ngatur acara, tapi dia nggak berani duduk di bangku ini karena bukan bagian dia. Betul tidak? Ini kedudukan Mariono.
Mariono Siptilo bangku ini ngorbanin segala Haji Amun berkorban waktu, tenaga, pikiran, belum lagi buruk sangka dari tim sukses udah mulai berpaling banyak. Sampai saya dapat kabar Haji Amun kayaknya tumbang karena ada pesaingnya yang cukup dengan cuan. Saya bilang loyalitas seseorang tidak bisa diukur dengan uang, kepribadian seseorang tidak bisa diukur. Padahal saya bukan tim sukses, bukan, tapi saya paham itu. Karena untuk memilih pemimpin tidak mudah. Makanya kata Imam Ghazali yang paling berat amanah. Haji Amun tidak mudah, berat. Jangan kau nengok ke belakang karena masa lalu tidak pernah kembali. Haji Amun tatap ke depan. Kemarin aku begini begitu, biarkan di sisa umurku ke depan jabatanku bertambah, kedudukanku meningkat, kesibukanku semakin bertambah. Syukuri. Mudah-mudahan itu menjadi wa'amila sholihan, ladang amal soleh buat Haji Amun. Dan saya percaya beliau bersyukur malam ini bukan hanya untuk dirinya, tapi ucap terima kasih kepada kedua orang tua dan kepada tim suksesnya yang sudah kerja keras. Ada yang tim sukses pasang foto Haji Amun harus berjibaku jatuh bangun. Dia membawa bambu sampai harus ribut di tengah jalan. Orang lain tidur dia beletek pasang banner Haji Amun. Apa Haji Amun bisa lihat itu? Tidak sepenuhnya. Ketika tim sukses ini cerita, Pak Haji, saya membantu Pak Haji dengan ikhlas Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji berhasil. Itu kalau sudah kata ikhlas, orang tidak bicara finansial. Bicaranya adalah leadership sebuah kepemimpinan. Negara ini bisa kuat kalau seorang umaroknya sama Pak Haji. Kok dia bisa berhasil? Mungkin ada ongkos jalan yang bisa dikasih. Betul tidak? Berarti yang kedua yang bikin negara ini kuat ada duit yang dermawan. Walaupun ada duit, kalau tidak dermawan nggak bakal sukses. Acara sebesar apapun tanpa ada dana nggak bisa. Panitia sudah mendukung Haji Amun, kelak dia bilang, Pak Haji, saya besok mau muludan. Tolong Pak Haji, bagaimana ini muludan biar sukses? Apa kata Haji Amun? Udah, siapkan konsumsi panitia, cari buat panggung dan sound, urusan kiai dari saya. Siap, pasti saya lagi yang Alhamdulillah. Kan ini manjangin rizki. Karena perkumpulan ini ciri orang yang tobat. Maaf tuh, walaupun kita berangkat dari rumah nggak ada niat apa-apa, saya percaya Haji Nurdin dari tadi bilang ayo terus rokok. Karena orang yang tobat itu diciriinnya ngerokoknya nggak pernah berhenti gitu. Apalagi rokoknya mulai ngasih dewan, waduh justru itu merokok di bawah berak, di bawah ngisi, keluar asap, keluar suara Haji Amun. Haji Amun sangat keras. Ngomong lu jadi doa aja. Segitu rokok gicok yang dibeli. Dibilang metek ke bibir. Kata Haji Amun, besok gua ganti rokoknya agak naik. Jangan gicok terlalu panas. Haji Amun rokok yang ada naik harganya. Rokok juara. Rokok Madura juga. Cuma bedanya Madura itu rokok juara itu aromanya aroma teh dan aroma mangga. Iya benar. Dicoba berak lagi ke kebun. Lebih lama. Nyaris tai nggak kecium bau. Yang kecium aja Amun lagi. Segitu baru juara. Ada kasih kabar, Pak Haji, ganti dong rokoknya yang kemasannya agak kuning-kuningan. Samsu. Dikasih Samsu lebih nendang lah. Makanya kelihatannya kita sederhana. Ini kita sedang tobat, Pak. Sedang tobat dimanapun lagi bercanda begini. Kecil, merokok terus. Gua itu merokok biar nggak ngantuk. Dia punya dalil. Kenapa Kiai nggak berhenti merokok, Habib nggak merokok? Nggak beli. Aku boleh main ribu itu. Pameran. Itu indahnya. Berarti sudah ada tempatnya. Ketika orang yang punya karakter ilmu, Allah tempatkan.
Ketika dia jadi pejabat, lalu dia bermanfaat, Allah tempatkan. Ketika dia punya kedudukan kehormatan, bangku ini hanya sementara, esok lusa sudah aku perebutkan kembali, 5 tahun aku berebut lagi untuk mendapatkan bangku berikutnya. Tapi tengok orang yang tidak sibuk-sibuk memikirkan perkara dunia, tidak perlu pakai nyogok, tidak perlu serangan bayar, tidak perlu ngasih duit, langsung dikasih bangku. Saya langsung duduk di sana. Haji Nurdin gak berani, Kiai Mulyadi gak berani, jadi itu dia. Ini artinya kedudukan ini memang Allah sudah atur. Secara tidak langsung yang duduk di bangku pasti lebih mahal dan lebih berharga. Yang ngilang jalan, yang melempangan Kiai Nurdin itu di bawah saya. Urusan ongkos maksud, urusan ilmu beliau. Ini secara duniawi saja. Mudah-mudahan syukur seperti ini pasti Allah bakal tambah. Yang ketiga, yang pertama ada ulama, yang kedua ada umaro, yang ketiga ada dermawan bersama umaro yang dermawan. Ini yang ketiga yang paling capek. Ini kayak yang begini ini orang paling capek. Mana? Orang susah ini. Kalau punya duit calon dewan biasa susah. Tapi gue sebagai pendukung loh Kiai, aspirasi saya biar nyampe ke pusat melalui Pak Amun. Berarti walau kita di bawah garis kemiskinan, tidak akan negara ini kuat tanpa orang susah. Betul tidak? Apakah sukses oleh yang miliaran negara dibangun? Lah, yang miskin. Setiap ada pilkada, setiap ada pileg, setiap ada pilbud, setiap ada pilpres, pasti yang dikejar-kejar orang susah. Menunggu pintu terbuka dengan serangan pajak, hitungan detik bergoyang. Jaga kata Rasul, Golkar itu kalau saya singkat, ini maknanya dalam loh ya. Golkar, kalau dalam bahasa Sunda, Golkar itu G-nya gerak, O-na omean, N-na laku lampa, K-na ku, A-na anjir, R-na Rasulullah. Golkar, gerak omean, laku lampa, ku ajaran Rasulullah. Udah ngarang aja di gerak. Eta sebenarnya orang tinggal ngesian. Ketika menjadi orang susah tapi orang konsekuen militan, walisanul fasihun, aing mali nempon duit, aing kena jaga leta. Diberi ku tim sukses partai saya. Lah, kenapa? Saya sudah punya pilihan. Tapi ini duitnya gede, urusan gitu itu ada batasnya. Yang benar ini cepet ada batasnya 200 tapi ini kan yang hadir di Amun ini tim sukses Pak Amun yang militan. Betul. Kelihatan dia tidak pernah cerita sama si yang di Amun mereka bersambut rahasia yang penting batinku tidak bisa dijual belikan. Ayo berat. Tapi indah jasa. Ternyata dia bertahan. Negara ini sukses karena ada orang yang susah tapi konsekuen. Ada ulama, ada umaro tapi dermawan. Ada orang susah. Saya yakin negara ini dibangun dengan 3 kadar tersebut akan menjadi kuat dan besar. Termasuk lingkungan kita pun kalau itu sudah ada, maka saya yakin dan percaya rasa syukur kita, tobat kita kepada Allah malam ini tidak sembarangan masuk kategori liman tabar. Mudah-mudahan orang yang sedang bertobat kumpul-kumpul seperti ini. Ini dikemas syukuran, tapi saya lihat kelihatannya tenang, tidak sembarangan aja. Nih yang hadir ke sini sesuai dengan makna Golkar, nih yang manggil Rasulullah. Makanya dia mah orang-orang ribut nasab, dia mah tenang karena dia sibuk mikirin nasib. Haji Amun jadi aing mahal ya. Sudahlah, nasib kita masing-masing perjuangkan untuk kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat kebaikan bukan untuk orang lain, untuk kita. Siapa yang melakukan kejelekan bukan untuk orang lain, buat dia. Jadi hari ini orang ribut-ribut
adu domba fitnah. Biarkan kita pada jalur liman taba, kumpul dua wasifal ladzina taqaw rabbahum, masuk ke dalam golongan orang yang takwa. Berarti yang hadir ini bukan hanya tim sukses, tapi manusia yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Nggak sembarangan Pak. Saya dari Nanggul ke sini, nggak sembarangan. Berarti yang saya hadapi ini lain jelema sama Nea. Ini banean. Mengerti orang Jawa sama Nea. Ini banean. Betul tidak? Tidak sembarangan. Duduk dengan tenang, dengan santai, dengan konsumsi pas-pasan, atau juga ada yang merokok masing-masing, belum dikasih rokok Haji Amu, sabar, ayo jadi bed. Yesus, pulang gola. Alhamdulillah. Artinya ketenangan ini milik orang-orang yang tobat. Kok bisa? Ini malam Sabtu akhir pekan. Kenapa Haji Amun tidak malam minggu? Pasti tantangannya lebih berat. Ini mau ke sini berat. Bisa sempat ke sini, berarti orang pilihan. Yang dekat tidak disebut, nggak ada panggilan. Yang jauh, dia hanya sekedar pendukung. Tim suksesnya mengajak, dia sebagai relawan, dia datang. Berarti dipanggil oleh Allah dan Rasulnya. Gua bukan semata-mata mengharap sesuatu, gua hadir berkumpul bersama, bagian daripada ulama yang dikumpulkan oleh Haji. Ini luar biasa. Berarti yang duduk di depan saya ini manusia pilihan Allah dan Rasul. Padahal ada juga yang punya gaji, ada yang bekerja di perusahaan. Kok bisa ke sini? Harusnya akhir pekan ini refreshing, penyegaran, mencari ketenangan hidup, ke pantai, ke gunung, mencari keistimewaan, memviralkan dirinya dan dikenal banyak orang. Kok pada betah? Yang lain sibuk di luar. Ini semua duduk istiqomah di sini. Ini kan bagian daripada orang-orang yang kurang duit. Anjing tuh. Termasuk pula. Anjing tuh. Bukan cuma ketiga ini. Ayo benar. Betul tidak? Kayak murah bayar. Umamnya 9 umaro kategori dermawan. Susah mencari hal-hal seperti ini. Banyak caleg kenal saya, tapi mungkin yang lain itu masuk rumah saya itu angker. Seram kali. Yang lain tak masuk karena setiap dewan yang mau datang ke rumah saya pasti saya tanya berapa mau nyumbang ke kampung saya. 2 juta deh. 2 juta mah duit gue itu gak ngapain deh. Kecuali 200 juta. Kalah gue naik. Tapi bukan itu, karena saya sedang belajar ya disiplin, memilih personal agar bisa mewakili saya. Banyak dewan yang masuk, tapi tidak semudah itu. Mungkin yang lain bisa, saya tidak bisa seperti itu. Setiap ada caleg yang datang, saya pasti keluar. Saya selalu bilang ada alasan, ada acara. Karena kenapa? Repot takutnya nantinya. Gara-gara saya yang ada kebagian rumah saya di demo. Betul tidak Pak? Tapi batin tidak bisa dibohongi itu. Makanya hari ini saya percaya malam ini istimewa banget. Berangkat dari rumah, mobil saya memang sudah full, tidak pernah kosong kendaraan saya. Haji Amr Biontek malam Sabtu siap. Karena saya lihat, saya percaya Haji Amr adalah salah satu caleg yang bisa mewakili aspirasi masyarakat. Amin. Sidang Kuala dan Pasir. Apalagi ditambah dengan sekarang jabatannya semakin bertambah. Mudah-mudahan Haji Amr jangan meninggalkan ajaran Rasulullah, jangan meninggalkan aturan Rasulullah. Biarkan yang lain rame-rame makin gimana. Udah, kita mencari yang guru-guru kita ajarkan, takliman wa takriman. Ada, kita kasih. Tidak ada, ngomong yang baik-baik, karena kita termasuk orang yang tobat. Yang kedua, yang hadir ini bukan hanya militan partai, tapi punya militan keimanan wa amanah. Ini saya lihat ini kekuatan iman. Kok pada betah?
Padahal konsumsi kan tadi pas-pasan. Kok betah gitu? Apa emang udah ada janji nanti sama ini? Tapi saya husnuzon, ini kekuatan iman. Karena kekuatan ini mah, kalau hari ini Haji Amud dipasang topi, dipelantikan tadi siang, tadi pagi dengan mahkota di kepala. Haji Amud dengan berseragam, di pundak ada gambar babi kapas sebagai kehormatan. Haji Amud diberikan seragam sesuai dengan gambar partainya, mulia dipandang orang. Haji Amud punya kedudukan sekarang sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Tanggerang, kelihatannya hebat. Tapi ada yang tidak bisa dibeli oleh pangkat. Wa amanah, iman Haji Amud yang hari ini kita kumpulkan. Dan percaya tim sukses hari ini wa amanah, makanya dia bertahan tidak balik. Kenapa? Betul tidak? Lihat tuh, tukang balon balik, tukang es belum balik. Kenapa? Belum dia. Nunggu dibeli kan? Tapi kita berbaik sangka. Dia bisa lihat kata tukang balon. Kalau orang mulia seperti ini ya, acara bisa akbar. Kemarin Ustadz itu mana pada tukang kue begitu tahlil ribuan orang. Yang hebat berarti anaknya. Lah, kata Haji Amud, yang hebat bukan saya, tapi ibu bapak saya. Oh, yang mimpinnya Kiai Mulyadi hadir, Kiai Puri hadir, Kiai Haji Nurdin aja sampai harus jadi pembawa acara, Kiai Sepuh. Ini tidak sembarangan. Lah, yang bikin itu adalah kedua orang tua saya. Oh, yang baca Quran, ahli Quran pada kumpul semua. Hebat ya orang sukses Haji Amud. Lah, itu karena ibu bapak saya. Kalau itu terus dipertahankan Haji Amud, tidak akan pernah kurang jabat pangkatan dan kedudukan kita. Hari ini kedudukan kita hanya sementara. Kursi dewan hanya kursi panas yang jadi perebutan dan persaingan. Rival Haji Amud tidak sedikit ke depan akan bertambah berat. Finansial uang semakin besar karena manusia hari ini selalu bersinergi dengan uang. Padahal orang kalau bersandar kepada uang pasti akan ada batas dan berkurang. Tapi ketika bersandar kepada keimanan, maka uang akan ditambah dan tidak akan pernah berkurang. Mudah-mudahan Haji Amud memiliki kekuatan iman, termasuk dengan tim suksesnya, termasuk wa amanah, orang-orang yang punya kuat iman semuanya. Yang terakhir, mudah-mudahan kumpul kita termasuk kumpul-kumpul amal-amal baik. Walaupun sederhana, ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah. 2 langkah dari rumah, kurang lebih di sini 2 jam kita berdoa, bersyukur. Paling lama kita di sini dari rumah ke sini misalnya setengah jam, 15 menit. Tapi kini di sini kita bertahan dengan makanan sederhana. Yang penting ada rokok dan kue untuk mengganjal tenggorokan kita. Itu akan jadi saksi di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sederhana dipimpin zikir sama Ki Mulyadi, kita dengerin sampai meresap, kita merasa rasanya hidup ini tidak akan pernah ada tanding kalau iman sudah menjadi ukuran. Hari ini Haji Amud punya kedudukan terhormat. Saya berharap tidak pada diri saya, wahluhu fi aqidil qadiri, tapi insya Allah pada anak-anak kita mungkin bisa saja kita contoh malam ini apa yang ada di Haji Amud. Yang hari ini bapaknya tim sukses, yang hari ini bapaknya relawan, yang hari ini ibunya relawan. Jangan berkecil hati. Besok lusa Allah akan memberikan kesempatan bagi yang selalu mohon dengan doa dan kebaikan. Amin. Terakhir kita doakan orang tua kita, orang tua Haji Amud almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang diridhoi oleh Allah. Amin. Dan Allah lapangkan kuburannya. Amin. Allah berikan terang kuburannya. Dan Allah berikan tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Haji Amud jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan marah, jangan gundah. Kalau tim sukses memberikan saran, berarti itu tim sukses sayang sama Haji Amud. Ketika tim sukses menyampaikan, Pak Haji kalau bisa harus begini, Pak Haji jangan tersinggung. Itu tandanya tim sukses sayang sama Pak Haji. Kalau kita tahu itu kasih sayang, maka Allah bakal tambah dengan kasih sayang yang lebih besar. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, tidak panjang kalam, mudah-mudahan manfaat.
karena saya yakin dan percaya kita kesini kita bersyukur bahwa pimpinan kita Haji Amun hari ini resmi kembali menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tangerang untuk yang kedua kalinya, dan mudah-mudahan beliau bisa bersinergi dengan tim yang lain untuk mengajak kita Tangerang Raya lebih bagus, khususnya Rajeng, Sidangnya dan Pasar Kemis kita bisa lebih baik bersahabat dengan para pejabat pemerintah. Mudah-mudahan sekali lagi saya titip sama Nyamut, jangan tersinggung ketika tim sukses memberikan masukan, ketika tim sukses memberi saran, karena yang tahu di lapangan, yang perang di medan lapangan adalah tim sukses Pak Nyamut. Yang tahu situasi dan kondisi, dia kesana kemari dengan dewan yang lain, tim sukses Pak Haji Amun. Mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang sembarangan, kita mendukung betul-betul berdasarkan kriteria sebagai pemimpin yang bisa mewakili kita semuanya. Panjang umur Haji Amun, berkah jabatannya, manfaat jabatannya, maslahat dan menjadi penolong buat keluarga dan buat kita semuanya. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.